warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Megita Dela Putra Relia dengan NPM 240330100023 dari Prodi Teknologi Pangan kelas MKU Bahasa Indonesia GES 516. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai beberapa kesalahan berbahasa Indonesia yang saya temukan di ruang publik. Langsung saja simak videonya. Pertama, terdapat sebuah rambu lalu lintas yang memiliki arti putar balik dan terdapat kalimat kecuali truk atau bus. Dalam kalimat tersebut terdapat kesalahan penulisan yaitu pada kata truk yang masih menggunakan istilah asing. Penulisan kata yang benar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah truk. Kemudian, penggunaan tanda garis miring di antara kata truk dan bus diperbolehkan untuk menunjukkan opsi. Namun, jika dalam konteks yang lebih formal, sebaiknya menggunakan kata penghubung seperti atau. Saya tidak setuju dengan penulisan kalimat tersebut karena menggunakan istilah asing yang tidak sesuai dengan ejaan baku dalam KBBI. Selain itu, dalam rambu lalu lintas sebaiknya menggunakan bahasa yang jelas agar mudah dipahami oleh masyarakat. Jadi, contoh penulisan kalimat yang benar adalah kecuali truk atau bus. Gambar kedua, terdapat sebuah papan nama bertuliskan Apotik Praja. Dalam papan nama tersebut terdapat kesalahan penulisan yaitu pada kata apotik yang ditulis dalam bentuk tidak baku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bentuk baku dari apotik adalah apotek. Selanjutnya, tanda kutip di kata praja digunakan untuk memberikan penekanan dan menandai nama khusus. Penggunaan tanda kutip dalam konteks nama toko ini sebenarnya tidak salah, tetapi biasanya dihindari karena tidak diperlukan secara estetika maupun fungsional. Saya tidak setuju dengan penulisan papan nama tersebut karena menggunakan kata tidak baku yang tidak sesuai dengan ejaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selain itu, tanda kutip dalam nama praja tidak relevan untuk papan nama formal seperti ini dan sebaiknya tidak perlu menggunakan tanda kutip saja. Jadi, contoh penulisan yang benar adalah apotek praja. Ketiga, terdapat sebuah papan iklan bertuliskan rumah dijual ukuran 12x20 meter, hubungi nomor yang tertera. Dalam kalimat tersebut terdapat kesalahan penulisan, yaitu pada kata di dan jual yang ditulis terpisah. Penggunaan kata di jika diikuti oleh kata kerja seharusnya ditulis serangkai atau digabung karena berfungsi sebagai awalan. Hal ini dilakukan untuk membentuk kata kerja pasif. Jadi, penulisan kata dijual yang benar adalah dijual. Selain itu, penggunaan singkatan UK yang berarti ukuran dan hub yang berarti hubungi diperbolehkan karena penggunaan singkatan ini umum dalam iklan. Namun, jika dalam konteks formal sebaiknya tidak menggunakan singkatan. Saya tidak setuju dengan penulisan kata di pada iklan tersebut karena tidak sesuai fungsi kata di yang diikuti oleh kata kerja yaitu sebagai awalan dan bukan sebagai kata depan. Namun, saya setuju dalam penggunaan singkatan pada iklan tersebut karena berfungsi untuk efisiensi pesan agar mudah dipahami oleh para pembaca. Jadi, contoh perbaikan kata yang salah pada kalimat tersebut adalah rumah dijual. Pada gambar keempat, terdapat sebuah spanduk bertuliskan Sholat Idul Fitri. Dalam kalimat tersebut terdapat kesalahan penulisan yaitu pada kata sholat dan Idul Fitri yang ditulis dalam bentuk tidak baku. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bentuk baku dari kata sholat adalah sholat dan sementara itu, bentuk baku dari kata Idul Fitri adalah Idul Fitri dengan penulisannya secara digabung. Saya tidak setuju dengan penulisan kalimat dalam spanduk tersebut karena menggunakan kata tidak baku yang tidak sesuai dengan ejaan KBBI. Jadi, contoh penulisan yang benar adalah Salat Idul Fitri. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai beberapa kesalahan berbahasa Indonesia yang saya temukan di ruang publik. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.